bahwa ada informasi penting terkait dengan KPM PKH, BPNT maupun BST pada tanggal 8 Maret tahun 2021. Kira-kira apa informasinya? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya, di masa pandemi ini kita harus selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, ya silakan memakai masker. Jadi harus pakai masker, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, ya hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi penting untuk para KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM BST atau Bantuan Sosial Tunai. Jadi ada informasi penting di tanggal 8 Maret 2021. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa, silakan untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika informasi ini berguna, bermanfaat, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa, ini penting juga, nonton video ini silakan tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip-skip, dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa ada informasi penting pada tanggal 8 Maret 2001 untuk para KPM PKH, BPNT, dan BST. Oke, informasinya apa? Saya langsung bacakan saja. Kemarin pada tanggal 26 Februari ini ternyata suratnya masuk ke Dinas Sosial, ya, itu pada tanggal 26 Februari tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sini halnya yaitu terkait dengan perbaikan data salur ya penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun BST. Oke, jadi saya bacakan inti suratnya saja. Jadi di sini dalam rangka meningkatkan efektivitas ya pelaksanaan program PKH, BPNT, dan BST, ini perlu dilakukan yang namanya pemadanan data dengan Disdukcapil. Ya, jadi sekarang Kementerian Sosial itu sedang melakukan perbaikan data, melakukan pemadanan data dari data Kemensos ya, data Kementerian Sosial dengan data Disdukcapil. Ya, karena memang seperti kita ketahui bersama, di video sebelumnya saya juga pernah singgung bahwa ternyata masih banyak ya data penerima bansos itu tidak padan dengan data Disdukcapil. Karena seperti kita ketahui bersama, data dari Disdukcapil adalah data inti ya kependudukan warga negara Indonesia. Jadi memang harus dipadankan, harus disamakan dengan data dari Disdukcapil. Nah, kemudian di situ disampaikan beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan rekapitulasi data, yaitu hasil pengolahan ya data PKH, BPNT, dan BST itu sudah bisa
ya dimulai tanggal 26 Februari tahun 2021 kemarin. Nah, kemudian datanya itu juga bisa langsung diunduh melalui link ya yang sudah disediakan. Kemudian untuk bisa perbaikan di SISNJ online. Ya, jadi di surat ini juga ada link yang nanti akan di-download, kemudian nanti akan di-entry di aplikasi SISNJ online terkait dengan data-data yang bermasalah. Nah, di sini pendamping PKH, TKSK itu diberi kewenangan untuk melakukan perbaikan data. Oke. Kemudian yang kedua, data hasil pengolahan tersebut itu ternyata ternyata itu masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi kemarin ya ada perbaikan data terakhir tanggal 26 Februari, yaitu ternyata masih ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Artinya masih ada yang belum padan dengan data di Dukcapil. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, NIK tidak padan dengan di Dukcapil. Nah, ini yang pertama ya. Jadi NIK-nya itu tidak sesuai, tidak sama dengan di Dukcapil. Nah, ini juga perlu disamakan, apa di situ ada salah pengentrian atau gimana. Nah, itu perlu pengecekan ya, melihat di KTP atau di KK. Kemudian yang kedua, NIK padan ya, nama mirip dengan di Dukcapil. NIK-nya padan, kemudian tapi namanya mirip. Ya mungkin di situ Ahmad ya, ada K-nya dan ada tidak ada K-nya misalkan. Nah, itu kan mirip ya, itu juga menjadi masalah ya dan perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, NIK-nya sama namun namanya berbeda. Ya, misalkan Siti Aminah ya, di data misalkan Bansos itu cuma Aminah saja. Nah, itu kan berbeda. Nah, itu perlu diperbaiki juga ya di SISNJ online. Kemudian berikutnya NIK kosong. Nah, ternyata ini ada ya NIK kosong atau ya tidak ada NIK-nya ya. Nah, ini perlu dimasukkan NIK-nya sesuai dengan KTP elektronik ya. Itu karena kita kan panduannya dengan KTP elektronik. Oke, kemudian yang selanjutnya NIK dan nama lebih dari satu. Nah, ini berarti ganda. Nah, ini juga masih ditemukan data ganda ya. Berarti ada lebih dari satu NIK dan nama yang menjadi penerima bantuan sosial. Kemudian ternyata masih ada yang sudah meninggal itu masih masuk datanya. Nah, ini juga perlu diupdate ya, diperbarui ya, misalkan di kakaknya ya, melalui di Dukcapil misalkan, seperti itu harus diperbarui intinya ya. Oke, kemudian ya di sini perintahnya dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Capil itu harus koordinasi ya, saling tukar data dan lain-lain. Kemudian di situ nanti juga ada koordinasi ya antara pendamping PKH, TKSK selaku eksekutor, yaitu pengentri data yang masih bermasalah. Kemudian perbaikan data ini ya itu maksimal sampai tanggal 8 Maret 2021. Nah, ini yang dimaksud. Jadi infonya bahwa pada tanggal 8 Maret tahun 2021 itu adalah akhir dari ya perbaikan NIK ya atau nama yang masih masalah yang belum padan dengan di Dukcapil. Nah, makanya ketika misalkan ada pendamping PKH atau TKSK ya yang meminta fotokopi KK, KTP atau data yang lain, ya silakan untuk segera diberikan. Ya, jangan sampai nanti melebihi tanggal 8 Maret karena nanti tidak bisa dilakukan perbaikan lagi seperti itu. Ya, intinya nama-nama yang tercantum nanti diinformasikan, yang masih perlu perbaikan
ya silakan disiapkan data dukungnya seperti KK, KTP atau data dukung yang lain. Ya supaya nanti diperbaiki di sistem online, nanti datanya sudah sesuai, nanti ya otomatis ya bantuannya itu bisa tersalurkan. Ketika data kita ya data penerima bansos itu belum padan dengan Dukcapil, itu bantuan belum bisa tersalurkan. Nah ini penting diketahui ya oleh para KPM PKH, BPNT maupun BST. Ya karena banyak sekali ya pertanyaan di channel YouTube kami ya di kolom komentar, kenapa bantuan PKH saya belum masuk sampai sekarang. Ya kenapa bantuan BPNT saya sudah beberapa bulan tidak masuk, ya BST juga. Jadi kemungkinan besar karena masalahnya ini ya terkait dengan nik atau nama ya yang belum sesuai. Nah ketika ada ya Bapak Ibu semuanya yang belum melakukan perekaman, itu segera melakukan perekaman. Jadi ketika belum melakukan perekaman, walaupun sudah mempunyai nik ya di KK misalkan, itu tetap nanti nicknya itu belum aktif di Dukcapil. Nah ini harus melakukan perekaman ya, perekaman ektp. Nanti setelah itu dari petugas ya KTP atau KK di tingkat kecamatan nanti melaporkan ke tingkat Dukcapil kabupaten. Jadi seperti itu. Oke, itu ya informasi pentingnya yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, terutama yang masih bermasalah dan sekarang bantuannya itu belum masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat, berguna. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.